Hai Sot, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian Sot? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, kali ini sepertinya agak sedikit berbeda Sot, karena Wanted QC akan membahas sebuah film, yaitu adalah Inhuman Kiss yang telah tayang 2019 kemarin. Film ini disutradarai oleh Siti Siri Mongkolsiri, dimana film ini cukup menarik Sot untuk kita bahas. Yuk langsung saja kita semayangi. Jangan dulu ke channel Selebriti. Sot, jangan lupa dong kopinya, bakar rokoknya, pencet tombolnya. Intro. Di dalam film ini Sot bercerita tentang seorang gadis cantik yang bernama Sai. Setiap ia bangun dari kasurnya selalu melihat darah yang berserakan, dan ia tidak tahu darah itu berasal dari mana. Saya pun merasa sangat heran apa sebenarnya yang terjadi dengan dirinya. Nah, dengan adanya darah tersebut Sot, kira-kira apa yang akan terjadi dengan si Sai ini? Dimulai pada sebuah desa, ada 4 orang anak kecil yang sedang bermain di dalam hutan, yang bernama Gert, Ting, Sai, dan Noi. Salah satu dari mereka merasa takut dengan kondisi hutan tersebut, akhirnya memutuskan untuk bermain petak umpet agar rasa takutnya itu menghilang Sot. Sai dan Noi tetap bersama saat bermain dan bersembunyi di sebuah rumah kosong yang mereka temukan di tengah hutan. Sai merasa sangat penasaran karena melihat sebuah kotak di dalam rumah tersebut. Karena penasaran, ia pun mendekati kotak itu dan tiba-tiba di belakangnya ada sebuah cahaya yang menyilaukan matanya, dan ternyata itu adalah kuyang. Singkat cerita Sot, Sai dan Noi kini sudah menjadi dewasa dan pindah pada sebuah desa. Setiap hari Sai membersihkan darah yang tiba-tiba muncul di kasurnya. Sai bekerja sebagai seorang perawat pada desa tersebut. Gert yang merupakan teman Sai dari masa kecil memiliki perasaan lebih terhadap Sai. Ia selalu bertingkah aneh untuk menarik perhatian Sai, namun Sai hanya menganggapnya sebagai sahabat. Setelahnya tiba-tiba ada seorang pasien bocah yang datang karena memiliki luka pada kakinya Sot. Sang ibu mengatakan bahwa semalam telah melihat kuyang dan memakan para ternak tetangga. Maka tutuplah pintu dan jendela pada saat tidur. Keesokan paginya pada saat Sai bangun Sot, lagi-lagi melihat darah berserakan di kasurnya. Tidak hanya itu saja, Sai menyadari bahwa dadanya sedang memerah. Tiba-tiba Jer datang membawakan air untuk Sai. Setelahnya Sai meminta Jer untuk menemaninya masuk ke hutan pada malam hari. Pada malam harinya mereka berdua pun memasuki hutan tersebut dan Jer merasa sangat ketakutan. Tiba-tiba muncul cahaya dari arah depannya dan ternyata itu adalah Noi yang merupakan sahabat kecilnya baru pulang dari Bangkok Sot. Karena saling merindu, mereka pun langsung berpelukan. Wajah Jer pun memancarkan kecemburuan. Ternyata Noi tidak sendiri Sot. Dia membawa sekelompok orang pemburu kuyang yang dipimpin oleh Ted. Kelompok Ted ini datang karena merasa bahwa di kampung ini terdapat sosok kuyang yang harus dimusnahkan. Karena jika tidak Sot, akan datang hal yang membahayakan. Jika kuyang meludahi sebuah air dan ada seorang gadis meminumnya, maka gadis tersebut akan menjadi kuyang juga. Beda dengan laki-laki, jika ia meminumnya tidak akan menjadi kuyang tetapi tersiksa sampai akhirnya meninggal. Namun ayah Sai yang merupakan kepala desa di kampung tersebut tidak percaya dengan omongan si Ted ini. Ted pun langsung memperlihatkan kepala kuyang yang pernah ia tangkap. Ayahnya Sai pun langsung memarahi Noi karena telah membawa orang asing untuk masuk ke desanya. Ayah Sai marah karena mengira kelompok itu adalah kelompok bandit. Setelahnya Sai merasa tergesa-gesa untuk pulang ke rumahnya karena merasa ada yang aneh pada dirinya. Gert pun mulai curiga melihat perilaku Sai. Pada esok harinya Sot, lagi-lagi Sai melihat darah berserakan di kasurnya. Bahkan ia pun muntah darah dan dadanya memerah. Keesokan harinya pula kerbau warga meninggal secara misterius. Setelahnya Noi mengajak Sai untuk menemui Gert yang ternyata sedang berlatih menembak untuk membunuh kuyang.
Pada malam harinya saat Sai mengoleskan salep ke dadanya, tiba-tiba Jer datang untuk menyuruhnya menutup pintu rapat-rapat agar kuyang tidak bisa masuk. Jer bersama kelompok pemburu keliling di desa untuk memburu kuyang, sedangkan Noi ada di sawah melakukan sesuatu entah dengan tujuan apa. Setelahnya Sai tiba-tiba menjerit ketakutan dan ternyata dialah kuyang yang selalu diburu warga Di lain sisi, Ting terkejut karena anaknya menghilang. Suaminya pun langsung meminta pertolongan kepada kelompok pemburu kuyang. Ternyata anak si Ting ini hilang karena dibawa lari oleh kuyang yang merupakan Sai itu sendiri Karena kuyang sangat lincah, mereka pun tidak berhasil menembaknya dan menghilang seketika. Salah seorang muncul dengan membawa bayi Ting. Ting merasa tenang karena bayinya tidak jadi dimakan kuyang. Di sisi lain, Noi yang berada di sawah melihat kuyang terbang menuju rumah Sai. Ia berlari mengikutinya dan mengambil sebuah tangga untuk melihat kondisi Sai. Noi langsung terkejut saat melihat kuyang itu adalah Sai itu sendiri Ketika Sai kembali normal seperti manusia biasanya, ia melihat Noi mengintipnya dari jendela. Noi pun langsung terjatuh karena tidak menyangka bahwa Sai ini adalah kuyang yang sering memakan ternak warga di desa. Dengan mengetahui dirinya sebagai kuyang, Sai merasa sangat sedih. Keesokan harinya Sai kembali ke klinik untuk menemui Noi, tetapi dia tidak menemukannya. Noi pergi karena mungkin gara-gara kejadian semalam. Dan ternyata memang benar karena Noi sedang berada pada sebuah kuil bersama seorang biksu untuk meminta bantuan. Biksu itu menjelaskan bahwa kuyang sebenarnya tidak melukai manusia. Kuyang tercipta dari ilmu hitam yang membuat manusia menjadi menyeramkan. Pada saat Noi pulang, ia mencari seekor ayam untuk diberikan kepada Sai Pada saat malam tiba, lagi-lagi Sai berubah menjadi kuyang dan Noi pun memberinya seekor ayam. Setiap malam ia memberinya ayam agar tidak keluar memakan ternak warga. Sampai pada suatu saat Noi mendapatkan informasi tentang herbal kuyang yang bisa membuat Sai tercegah untuk menjadi kuyang, tetapi hanya bersifat sementara Noi pun mengajak Sai untuk masuk ke hutan karena merasa yakin bahwa di sana ada petunjuk tentang kuyang. Malam harinya pun Sai dan Noi langsung pergi ke hutan tersebut. Tidak disangka-sangka, ternyata Ted telah mengikutinya dari belakang Pada saat itu Jer mengatakan pada mereka untuk tidak mengikutinya, tetapi tetap saja kelompok Ted tetap mengikuti Sai dan Noi. Setelahnya Sai dan Noi berhasil menemukan rumah tua di dalam hutan dan ternyata di belakangnya terdapat sebuah tanaman yang menyala. Noi pun langsung menyadari bahwa tanaman tersebut adalah herbal kuyang yang bisa menyembuhkan Sai secara sementara. Mereka pun memutuskan untuk membawa tanaman tersebut sebanyak-banyaknya. Karena Sai dan Noi saling suka, mereka berdua pun langsung Setelahnya, Jerk seketika melihat kejadian tersebut dan langsung memukul Noi karena cemburu. Sedangkan kelompok Ted sedang mengejar Sai menuju rumah tua. Di sana, Sai tidak sengaja melihat cahaya merah yang muncul dari sebuah peti. Pada saat mendekati peti itu, Sai langsung mengingat para korbannya dan mengingat pada saat kuyang menciumnya di waktu kecil. Dan ternyata hal itulah yang membuatnya menjadi kuyang. Setelahnya, Sai tiba-tiba menjadi kuyang dan langsung menyerang kelompok Ted yang sedang memburunya. Dan hanya satu orang yang selamat, yaitu si Ted. Mendengar kejadian itu, Noi langsung berlari untuk mencegah Ted agar tidak menembak Sai yang sedang jadi kuyang. Tetapi Ted tidak segan-segan langsung melempar Noi keluar rumah Noi lalu mengecek kondisi Sai, ternyata sudah normal dan membawanya pulang secara diam-diam. Setelahnya warga terkejut melihat kematian dari kelompok pemburu dan juga warga yang ikut memburu kuyang. Ayah Sai langsung bertanya kepada Ted siapa yang menjadi kuyang sebenarnya dan bagaimana rupa kuyang tersebut. Secara diam-diam Noi mendengar percakapan tersebut dan bergegas untuk menemui Sai bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Dalam perjalanan tiba-tiba dada Noi sakit karena telah berciuman dengan Sai pada saat di hutan kemarin. Para warga pun bergerombolan menuju rumah Sai untuk membuktikan apakah benar Sai adalah kuyangnya. Secepatnya Sai mencari herbal agar dirinya tidak menjadi kuyang, tetapi herbal itu hilang. Ternyata disimpan oleh neneknya. Sai pun berusaha mencarinya. Ayah Sai telah memberikan tembakan peringatan kepada warga agar mereka bisa tenang. Namun hal itu membuat Sai kaget
dan tidak sengaja menjatuhkan herbalnya. Ayah Sai pun memanggilnya berkali-kali sedang Sai berusaha mencarinya di dalam lumpur, dan akhirnya berhasil memakan herbal tersebut dan langsung keluar dari area WC dengan alasan baru selesai mandi. Si Ted menyuruh Jer untuk berbicara yang sebenarnya, tetapi karena masih sayang dengan Sai, akhirnya dia tidak membicarakan hal tersebut. Dengan pintarnya Sai langsung berkata bahwa mereka datang untuk memperkosa saya, dan untung saja Jer datang menyelamatkanku. Kebohongan ini ia lakukan agar warga dan ayahnya percaya dengan dia, dan untung si Jer ini bisa diajak berkompromi. Setelah keributan selesai, Jer ingin tidur di kamarnya, namun ternyata Ted mendatanginya karena merasa kecewa dengan dia. Ted pun langsung menggigitnya yang membuat Jer jadi makhluk menyeramkan. Beberapa hari kemudian herbal Sai perlahan habis. Noi pun kembali ke hutan untuk mengambil herbal itu, tetapi sudah habis dimakan api, dan ternyata Tedlah yang membakar herbal tersebut. Noi langsung mengajak Sai ke Bangkok untuk melarikan diri, siapa tahu ada seorang yang bisa membantunya di sana. Noi menyuruhnya untuk menemuinya esok setelah matahari terbenam, namun Sai merasa bimbang. Setelahnya Sai menuju rumah Jer. Ternyata Jer di kamarnya sedang mendengarkan bisikan-bisikan dari Ted untuk segera membunuh Sai. Pada saat Sai di rumahnya, Jer mengatakan yang sebenarnya bahwa yang pertama kali melihat Sai jadi kuyang adalah dirinya sendiri. Tidak lama kemudian Sai kaget melihat Jer berubah menjadi sosok menyeramkan. Di lain sisi Noi sedang bersama biksu yang kemarin ia temui. Setelahnya Sai diajak oleh ayahnya untuk menonton layar tancap. Lama-kelamaan dada Sai menjadi sakit, begitu juga dengan Noi. Di lain tempat Jer juga telah berubah menjadi makhluk yang menyeramkan yang akan membunuh kuyang, yaitu adalah Sai sendiri. Terjadilah perkelahian dahsyat. Dan untung Sai selamat. Lalu kemudian langsung dibawa lari dengan Noi menuju Bangkok. Pada saat itu Noi berjanji akan menyembuhkannya setelah sampai di Bangkok nanti. Tak lama kemudian Sai pun tertembak mati. Noi merasa sangat sedih dan kini hanya tinggal kenangan. Nah, itulah film yang sempat kita semayangi. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur untuk penonton Wanted QC. Jangan lupa tekan tombol merah di bawah jika belum sempat, ya nanti lain kali. Sampai di sini dulu selamat bersua kembali pada episode selanjutnya.